Sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib tidak lepas dari keyakinan ataupun iman seseorang. Karena gaib itu ya harus dengan keyakinan. Kalau tidak yakin ya bagaimanapun juga tidak akan bisa. Dan puncak masalah itu ketika anak yang dikandung istrinya itu Ayu itu melahirkan. Mungkin apa yang dijelaskan sang dukun yang tidak dijelaskan secara langsung sama Dimas, keretakan rumah tangga mulai sangat terlihat. Posisi pekerjaan atau jabatannya semakin jauh, semakin turun dengan gaji yang terbatas. Keluarga besarnya dengan entengnya menghina Dimas. Kamu buat bayar pekerjanya saja ndak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak D. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang perewangan yang menghancurkan rumah tangga. Kisah ini datang dari salah satu teman saya yang pernah melakukan satu hal yang membuat penyesalan di belakangnya. Semoga cerita ini pun bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Dimas. Dimas ini menceritakan kisah hidupnya sewaktu usianya itu mungkin kurang lebihnya 22 tahun. Dengan keinginan yang secara tidak langsung dia ingin mendapatkan seorang gadis atau seorang perempuan. Yang pasti ia lebih dari dialah. Tapi pada perjalanan waktu, ketika sebuah hubungan tidak direstui oleh bapak ibunya dan keluarga besarnya, Dimas menggunakan cara yang mungkin bisa dibilang cara perewangan. Dan hal itu pun yang membuat Dimas memang berkeinginan bagaimana caranya agar gadis itu, sebut saja namanya Ayu itu bisa mau dan menuruti Dimas. Sewaktu dia ketemu dengan temannya, sebut saja di sini namanya Rian. Dimas dan Rian itu menceritakan kisah tentang kedekatannya dengan Ayu yang seorang anak pemilik perusahaan. Sebuah kasta atau derajat yang sangat tidak stabil antara bawah dan atas. Tentu membuat keluarga besar daripada Ayu tentu tidak menerima dengan keberadaan si Dimas. Dimas itu ya orang biasa. Tapi keinginan Dimas ini membabi buta dengan keinginan dia yang memang ingin sekali mendapatkan Ayu. Dan Ayu pun memang secara secara lahiriahnya ataupun mungkin batiniahnya memang suka dengan fisiknya si Dimas. Banyak sekali pacar ataupun gadis yang mudah didekati oleh Dimas. Tapi Dimas ini memang punya rencana sendiri. Setelah ketemu dengan Rian, dia menceritakan permasalahannya kalau keluarga besarnya itu tidak mau. Dan lebih-lebihnya si Ayu pun seperti agak menjauh dengan Dimas. Dan semuanya itu memang tidak jauh dari faktor keluarga besarnya. Apalagi dengan kastanya, itu sudah pasti. Setelah ketemu dengan Rian, dia ngobrol menceritakan Rian ini memberikan sebuah saran yang tak lain untuk datang ke dukun. Nah, lewat dukun itulah awal mula si Dimas itu mengenal tentang hal-hal gaib. Bersama Rian, temannya, dia ketemu dengan salah satu dukun dan menjelaskan, kamu akan mudah mendapatkan gadis yang kamu idam-idamkan. Dan juga kamu bisa untuk menaklukkan keluarganya. Itu kata sang dukun. Tapi semua itu pasti ada risikonya, ada dampaknya. Dampaknya apa, Mbak? Dijelaskan oleh sang dukun. Yang pertama, kalau kamu menggunakan cara ritual sendiri, ritual yang dilakukan kamu sendiri, kamu mungkin bisa bertahan lama. Tapi kalau kamu dibantu dengan caranya Simbah, dengan sebuah benda yang akan Simbah titipkan, mungkin tidak akan bertahan lama. Dan yang ketiga, dengan benda dan juga ritual yang kamu lakukan, itu akan membuat kamu dalam waktu tertentu akan terpengaruh. Maksudnya terpengaruh gimana, Mbah? Terpengaruh di sini kondisinya kamu, fisiknya kamu kalau tidak kuat bisa berbahaya.
kamu bisa jadi dijadikan tempat wadah atau sarang jin itu sendiri sehingga kamu hilang kesadaran. Mendapatkan penjelasan sang dukun 3 jenis perewangan, Dimas memilih yang paling simpel dengan cara simbah yang ritual. Nah, simbah pun itu ritual dengan cara istilahnya dia dengan memberikan sebuah benda, ageman atau semacam bentuk benda yang ada, ya maaf bahasanya dia itu khodam, kayak perewangan. Benda itu pun digenggam oleh si Dimas. Setelah benda itu digenggam, Dimas sempat menanyakan, "Mbah, ini dampaknya apa, Mbah?" "Dampaknya nanti kamu akan tahu. Intinya kamu kepingin dapatkan gadis itu dan kamu ingin menaklukkan keluarganya." "Iya, Mbah, sudah, lakukan saja. Yang penting kamu sudah bisa sampai ke jenjang pernikahan." Dijelaskan sama simbah dukun ini yang membuat Dimas itu akhirnya semakin yakin. Karena maaf, sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib tidak lepas dari keyakinan ataupun iman seseorang. Karena gaib itu ya harus dengan keyakinan. Kalau tidak yakin, ya bagaimanapun juga tidak akan bisa. Dan itu pun didasari dari keyakinannya Dimas kalau benda itu, benda pusaka yang merupakan perantara jalan untuk bisa mendekati Ayu, itu pun menjadi pegangannya dia. Setelah dia dapatkan dari sang dukun dengan mahar yang tidak sedikit, Dimas mungkin sudah mulai pede. Dan yang terjadi sama Dimas itu bukan cuma hanya Ayu yang kena. Banyak gadis-gadis yang memang sudah dekat dari dulunya karena fisiknya, tampangnya itu memang ya bisa dibilang ya sangat-sangat tampan lah. Tapi semua itu memang tidak lepas dari ya kurang percaya diri. Itulah ada kelebihan dan kekurangannya sifat manusiawi. Itu pun dimiliki oleh si Dimas. Nah, Dimas setelah dia dapatkan benda itu, dia datang menemui si Ayu. Dia keluarga besarnya yang awalnya itu cuek, yang awalnya istilahnya dia itu tidak menerima, bahkan tidak suka dengan kedatangan si Dimas. Tapi hari pertama Dimas datang menemui Ayu secara langsung di tempat kerjanya, dari Pak Lenya, pamannya, semuanya itu kayak menerima kehadiran Dimas. Sampai hubungan mereka pun akhirnya berjalan kurang lebihnya setengah tahun, tidak ada halangan. Setengah tahun tidak ada halangan, Dimas pun akhirnya bekerja dengan gadis itu. Dimas akhirnya mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut sebagai seorang karyawan. Nah, sedangkan Ayu, kalau dia itu memang memegang kuasa di antara perusahaan tersebut, sampai gajinya pun dilebihkan sama Ayu. Dan itu tujuan utamanya. Selama kurang lebihnya hampir 4 bulan Dimas itu kerja di perusahaan bapaknya Ayu, keluarga besarnya Ayu. Dimas mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk niat dia meminang Ayu, mengadakan sebuah resepsi pernikahan. Setelah kurang lebihnya 4 bulan hubungan mereka berjalan, niat itu pun disampaikan oleh Dimas ke keluarga besarnya Ayu. Dan keluarga besarnya Ayu pun menerima. Tapi ada satu tanda kutip. Ketika orang tuanya Dimas datang, ketika bapak ibunya Ayu istilahnya saling silaturahmi, mereka berdua sepakat untuk mengadakan resepsi di tempat Dimas. Sedangkan di tempatnya Ayu itu tidak ada resepsi apapun. Tapi yang dialami oleh Dimas saat pernikahan itu, keluarga besarnya Ayu ketika acara resepsi Dimas dan keluarganya Dimas itu seperti kayak ingin membuat malu Dimas. Maaf, seperti dalam ceritanya Dimas, keluarga besarnya itu ya tidak mengundang semuanya, hanya beberapa saja yang datang untuk menyaksikan acara resepsi pernikahan antara Ayu dan Dimas. Itu awal dari perewangan yang dibawa dan dijadikan pegangan dari Dimas. Pernikahan saja sudah kelihatan keluarga besarnya mulai punya firasat, mungkin ya energinya atau maaf perewangan itu mungkin sudah agak luntur. Nah, waktu itu setelah pernikahan, Dimas yang merespon kalau keluarga besarnya ini mungkin agak renggang, agak jauh, dia balik lagi ke kampung menemui Rian untuk menemui sang dukun. Saat ketemu sang dukun di rumahnya sang dukun,
Dimas itu menceritakan kalau dia sudah sampai sukses ke pernikahan, ke resepsi, tapi ada permasalahan, Mbah. Masalahnya apa? Keluarga besarnya itu sepertinya tidak menghormati keluarga saya. Kata Mbah Dukun, simpel jawabannya. Itu risiko kamu. Kamu pilihnya yang kayak gitu, milih yang wajar saja. Tapi Mbah, saya kan kepingin kayak gitu, Mbah. Terserah kamu. Lah terus gimana Mbak ini Mbak biar kuat lagi Mbak perewangannya? Ya itu sudah cukup sekali saja. Kalau saya tambahkan saya tidak bisa. Kalaupun bisa saya khawatir ada permasalahan lagi di antara kamu dan istri kamu yang sekarang baru kamu nikahi. Kata sang dukun. Intinya Dimas tidak mau mendapatkan pegangan apapun sementara dia masih memegang benda yang pertama dia dapat dari sang dukun tersebut. Bersama Rian, Dimas kembali melanjutkan pekerjaan, melanjutkan hubungan antara Dimas dan Ayu. Tapi dari waktu ke waktu, keretakan keluarga ini waktu itu mungkin belum terasa. Sampai datang kehamilan dari sang istri, yaitu Ayu. Keluarga besarnya ketika mengadakan maaf sebagai adat Jawa untuk keluarganya Dimas, dia ingin ngerujak. Tapi keluarga besarnya Ayu itu tidak mau. Dia tidak mau acara seperti itu, pokoknya ya biarin aja sampai lahir. Itu terang-terangan sama Dimas, sama keluarga besarnya Dimas, ya orang tuanya. Waktu itu Ayu dipaksa saja sama Dimas, dirayu sama Dimas untuk acara 7 bulan di kampung halamannya Dimas. Walaupun keluarga besarnya Ayu, orang tuanya, siapapun tidak ada satupun yang hadir. Dan puncak masalah itu ketika anak yang dikandung istrinya itu Ayu itu melahirkan. Mungkin apa yang dijelaskan sang dukun yang tidak dijelaskan secara langsung sama Dimas, keretakan rumah tangga mulai sangat terlihat. Baru 1 minggu saja anak itu lahir. Mungkin dalam bahasa gaibnya perewangan itu sudah tidak ada kekuatannya. Ayu sering marah-marah sama Dimas. Itu yang pertama yang diceritakan Dimas. Yang kedua, semenjak usia bayinya itu, anaknya Dimas, anaknya Ayu beranjak 40 hari. Keluarga besarnya mulai punya rencana yang benar-benar tidak disangka oleh Dimas. Dimas yang profesi atau pekerjaannya waktu itu sudah naik, ya maaf mungkin sebagai mandor, secara tidak langsung Dimas dipisahkan dengan Ayu. Diminta untuk mengerjakan di cabang yang lain. Padahal waktu itu Dimas dan Ayu itu ya baru punya anak 40 hari. Tapi Dimas dipaksa sama keluarga besarnya yang tadi si pemilik perusahaan. Dia dipindahkan di tempat di cabang yang lain yang jaraknya itu kalau bisa ketemu ya seminggu sekali. Dan itu pun mungkin pada awal 1 bulan pertama mungkin masih bisa dilaju. Tapi yang namanya keluarga besarnya Ayu yang mungkin reaksinya sudah berubah benci sama Dimas seperti di awal, keluarga besarnya ini punya rencana mungkin untuk Dimas setiap minggunya yang biasanya dia pulang menemui istrinya Ayu dan menemui anaknya, Dimas itu dibuat pekerjaan itu sesibuk mungkin, serumit mungkin, dan selalu mendapatkan komplain dan masalah dari bosnya yang tak lain adalah keluarga besarnya Ayu. Apapun itu menjadi masalah. Walaupun hanya kadang masalah itu kecil tapi dibesar-besarkan. Dan yang lebih parahnya lagi, Dimas ketika jauh dengan istrinya Ayu yang waktu itu anaknya baru berusia mungkin 2 bulan lebih atau sekitar 3 bulan, Dimas yang jauh dari istrinya yang sudah jarang pulang hampir 1 bulan lebih, ternyata keluarga besarnya punya rencana beda. Dia nitip seorang wanita. Nah, Dimas ini kena rayu wanita tersebut. Istrinya tahu perselingkuhannya Dimas. Setelah istrinya tanpa disadari mengetahui, mulai keretakan masalah itu benar-benar semakin berapi-api. Setiap kali Dimas pulang ke rumahnya Ayu yang ada pertengkaran. Dan sampai jabatan posisi Dimas di perusahaan itu terus turun sampai pada titik puncaknya Dimas. Dia ditempatkan di yang paling bawah untuk profesi seorang buruh. Dan hal ini tentu saja
secara finansial ekonomi sebagai seorang Dimas, gaji yang tidak seberapa kebutuhan anaknya yang punya perawat, punya babysitter, mungkin tidak Dimas bisa membayar. Dan inilah yang terjadi sama Dimas. Gaji kamu, Dim, itu nggak cukup untuk bayar perawat, apalagi untuk beli susu anak. Anaknya Dimas kurang lebihnya umur setengah tahun itu yang terjadi, dia itu ya seperti kayak ada perawatnya. Memang ada perawatnya dari keluarga orang konglomerat, sudah kebiasaan istilahnya dia ada pembantu, ada istilahnya asisten rumah tangga, ada perawat, dan itu pun dilakukan oleh Ayu. Nah sementara Dimas posisi pekerjaan atau jabatannya semakin jauh, semakin turun dengan gaji yang terbatas, keluarga besarnya dengan entengnya menghina Dimas. Kamu buat bayar pekerjanya saja ndak cukup, jangankan kau bayar pekerja, buat kamu makan sendiri aja ndak cukup. Istrimu mau kasih makan apa? Usia anaknya setengah tahun. Waktu itu Dimas belum tahu permasalahan utamanya itu dari apa. Dia belum tahu. Dia ngertinya perewangan itu ya masih bereaksi, dia masih baca mantra, dia masih menggunakan ya apa yang dia yakini. Tapi yang terjadi sama Dimas, perewangan itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Yang terjadi sama Dimas, masalah itu semakin rumit ketika Dimas diposisikan dia yang paling bawah dengan keadaan istrinya yang sudah tidak terima keadaannya Dimas. Sampai Dimas akhirnya dipisahkan dan diberhentikan secara tidak hormat oleh keluarga besarnya dengan berbagai macam alasan, selingkuh dengan sosok wanita yang sengaja dikirimkan oleh keluarga besarnya untuk ngerayu Dimas. Karena mereka memang tidak suka kalau Ayu menikah dengan Dimas, walaupun sudah terlanjur punya anak. Kata Ayu waktu itu ke Dimas, aku lebih baik pisah dari kamu, karena aku tahu selama ini kamu itu bohong sama aku. Kamu katanya setia, nyatanya kamu selingkuh. Dan bukan itu saja, bapakku, pamanku semuanya bilang kalau kamu itu ndak wajar, kamu itu ndak jujur sama saya, kamu itu menggunakan perewangan, ngaku ndak. Itu ditanya langsung sama istrinya, yaitu Ayu yang waktu itu belum cerai. Dimas yang waktu itu berusaha untuk mengelak, tapi di situ ada keluarga besarnya. Dimas dipanggil di hadapan keluarga besarnya, ditanya secara langsung, sebelum kamu mendapatkan Ayu dan membuat saya, kata keluarga besarnya termasuk bapaknya, saya itu benar-benar tidak percaya kalau Ayu bisa menikah dengan kamu. Saat ini saya mau tanya sama kamu Dimas, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan sama Ayu dan keluarga termasuk saya? Itu kata pamannya. Dimas yang tidak mengakui, tapi memang sudah terbongkar. Keluarganya hanya bisa meminta sama Dimas, mulai saat ini jangan pernah kembali lagi ke sini. Diusir Dimas, dipisahkan antara anak dengan bapak. Tapi itu semua terjadi bukan karena kebetulan. Saat Dimas pulang kampung ketemu dengan Rian yang masalahnya sudah memuncak, walaupun surat cerai waktu itu belum ditandatangani oleh Dimas, karena gugatan cerai itu dari pihak istrinya yaitu Ayu yang diminta oleh keluarga besarnya. Dimas ketemu dengan Rian, dia menceritakan masalah keluarganya sampai dia datang ke dukun, minta agar istilahnya keluarganya balik lagi normal kembali, keluarga besarnya nerima. Dan Mbak Dukun itu menjelaskan ke Dimas, begini nak, kamu dulu meminta tirakat ndak mau, meminta benda yang tirakat itu Simbah. Nah penjelasan Simbah gini, kenapa dulu tidak Simbah jelaskan, apapun bentuk gaib, apapun bentuk perewangan mungkin bisa berjalan, bertahan selama kamu melakukan syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Tapi yang paling fatal, ketika keinginan kamu tercapai, sampai kamu bisa mendapatkan wanita itu, sampai kamu bisa menikahi, tapi yang paling tidak bisa
dilewati. Ketika anak dari istrimu itu lahir, kekuatan gaib bentuk apapun tidak akan bisa untuk masuk ke tubuh anakmu, sehingga disitulah batas akhir kekuatan perewanganmu, sehingga semuanya kembali sadar. Setelah semuanya sadar, ya permasalahannya seperti di awal. Kalau pada awalnya keluarga besar istri kamu tidak suka, ya akan kembali tidak suka. Itu setelah anak kamu dilahirkan. Dan paling utama, kamu mau tidak mau harus merelakan istri kamu. Karena apa? Yang kamu dapatkan ketika kamu pegang genggaman, yaitu berupa benda dari simbah, itu kekuatannya hanya untuk mendapatkan sang istri, bukan mendapatkan sang anak. Karena yang masuk ke dalam tubuhmu yang merewangi kamu itu adalah nafsu. Dengan kelahiran anak kamu semuanya hilang, dan sekarang kamu datang ke sini. Tapi dulu kamu kan maksa. Kata simbah dukun, saya pun ritual tirakat dan saya kasih benda. Benda ini sudah tidak punya fungsi. Perewangannya sudah tidak ada, dia sudah kembali. Dan sudah risikonya kamu jalani sendiri. Itu yang diceritakan dan dialami Dimas. Semoga dari kisah Dimas ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya, agar jangan sedikit pun pernah bergantung pada perewangan untuk mendapatkan apapun keinginan kita. Kita berharap semua itu ya hanya karena ketakwaan, keimanan kita, biridhoi syafaati Rasulullah. Semoga Allah memberkahi apa yang akan kita lakukan dengan ikhtiar, berdoa, dan berusaha. Itulah pesan dari Dimas, apa yang pernah dia alami. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Saya Pade, akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.